Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mabadi fikih juz 4 yang akan memasuki bab istinja. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu dan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak baik-baik dan dimaknani kitabnya. Bagi yang belum bisa, silakan mendengarkan pelan-pelan, nanti bisa dimaknani setelah selesai menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u utawi kibab martelake istinja. Al-istinja utawi kibab martelake istinja. Wajibun utawi istinja iku wajib. Wajibun utawi istinja iku wajib ba'dal istibra'i ing dalem sakwuse amrih bersih. Ba'dal istibra'i ing dalem sakwuse amrih bersih, membersihkan. Liqouli ta'ala krana dawuh Allah Ta'ala, fihi iku ing dalem masjid. Fihi iku ing dalem masjid rijalun utawi pira-pira wong lanang yuhibbuna kang demen sapa rijal. Yuhibbuna kang demen sapa rijal ayatatoharu ing yen ta sesuci sapa rijal. Ayatatoharu ing yen ta sesuci sapa rijal. Allah utawi Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-mutahhirina ing pira-pira wong kang sesuci. Wal afdalu tawi kang luwih utama fil istinjai ing dalem istinja. Wal afdalu tawi kang luwih utama fil istinjai ing dalem istinja iku ayas tajmira yen to peper sapa wong. Peper itu membersihkan. Iku ayas tajmira yen to peper sapa wong bil hijaratin kelawan watu. Tuma yujbi'uha nuli ngenut bureni sapa wong ing hijarah. Tuma yujbi'uha nuli ngenut bureni sapa wong ing al-hijarah. Ngenut bureni itu mengikuti. Tuma yujbi'uha nuli ngenut bureni sapa wong ing al-hijarah bil ma'i kalawan banyu. Wa yajuzu lan wenang opal iqtisaru ngringkes. Waya jusulan wenang ngopal kitisaru ngringkes alal ma'i ing atase banyu. Au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Waya jusulan wenang opal kitisaru ngringkes alal ma'i ing atase banyu au ala salasatin utawa ing atase au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Yunaka kang den bersihake bihinna kelawan salasati ahjar. Yunako kang den bersihake bina kelawan salah satu ajar apa al makhruju panggonan metu. Malam tatajawaz selagine orang liwati. Apa najasatu najis safhatahu ing lempitan bokonge wong. Safhatahu ing lempitan bokonge wong. Wa hasyafatahu lan hasyafae wong. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tasbara ing dalem nalikane peper. Sapa hadukum salah suci sira kabeh. Falyastajmir mongko pepero sapa had salasan kelawan ping 3. Falyastajmir mongko pepero sapa had salasan kelawan ping 3. Adabu qada'il hajati utawi pira-pira adabe qada'il hajat nekani hajat. Adabu qada'il hajati utawi pira-pira adabe atau tata kramane nekani hajat. Yustahabbu den sunahake liqadil hajati ketuwe wong kang nekani hajat apa ayakula yen ta ngucap sapa qadil hajat. Inda dukhuli baitil khala'i inda dukhulihi ing dalem nalikane mlebune qadil hajat
Inda dukhuli ing dalem nalikane mlebune qadil hajat baitul kholai ing dalem omah jamban toilet. Baitul kholai ing dalem omah jamban. Sunahake ngucap bismillah ya'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. A'udzu nyuwun kareksa ingsun. A'udzu nyuwun kareksa ingsun billahi kelawan Allah. Minal khubusi saking setan lanang wal khabaisi lan pira-pira setan wadon. Minal khubusi saking setan lanang wal khabaisi lan pira-pira setan wadon. Wa ayyakula lan yen ngucap sapa qadil hajat. Wa ayyakula lan yen ngucap sapa qadil hajat indah khurji ing dalem nalikane metune qadil hajat. Ing dalem nalikane metune qadil hajat ngucap alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillah tawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Alhamdulillah tawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah alladzi adzhaba kang ngilangake sapa Allah. Alladzi adzhaba kang ngilangake menghilangkan sapa Allah anil adza saking ani saking ingsun al adza ing pira-pira piloro. Al adza saking pira-pira piloro wa afani lan marasake Allah ing ingsun wa afani lan marasake sapa Allah ing ingsun wa yuhramu lan den haramake alaihi ing atase qadil hajat wa yuhramu lan den haramake alaihi ing atase qadil hajat apa ayas takbilan yen to madhep sapa qadil hajat al kiblata ing kiblat ayas takbila ing yen to madhep sapa qadil hajat al kiblata ing kiblat ayas tadbiroha utawa ngungkuri sapa qadil hajat ing kiblat ayas tadbiroha utawa ngungkuri sapa qadil hajat ing kiblat fis sahra'i ing dalem ora-ora wa ayya bulalan yen ta ora pipis sapa qadil hajat wa ayya bulalan yen ta ora pipis sapa qadil hajat fauqa qabrin ing dalem dhuwure kuburan fauqa qabrin ing dalem dhuwure kuburan wa yukrahu lan den makruhake lahu kedhe qadil hajat wa yukrahu lan den makruhake lahu kedhe qadil hajat apa ayya bulan yen to pipis sapa wong sapa qadil hajat yen to pipis sapa qadil hajat ka iman halih ngadeg wa fil ma'ilan ing dalem banyu ar-raqidi kang meneng wa fil ma'ilan ing dalem banyu ar-raqidi kang meneng wa tahta syajarati lan ing dalem ngisore wit di bawah pohon wa tahta syajarati ing dalem ngisore wit al-musmirati kang den al-musmirati kang kulino ngetokake uwoh yang biasa berbuah al-musmirati kang kulino ngetokake uwoh wadili lan nggon iyop-iyop wadili lan nggon iyop-iyop maksudnya makruh buang air di tempat yang biasa untuk berteduh wa fi mahabbin lan ing dalem nggon niyupe angin wa fi mahabin lan ing dalem nggon niyupe angin wa fi mahabir rihi wa fi mahabir rihi lan ing dalem nggon niyupe angin wal muktasali lan nggon atus wal mahali sulbi lan panggonan kang atos wasakbi lan bolongan watakallumu lan guneman berbicara berbincang-bincang li ghairi hajatin krana liyane hajat wa hamlu malan gawa barang fihi iku ing dalem wa hamlu malan gawa barang fihi iku ing dalem dikrulai utawi asmane Allah dikrulai utawi asmane Allah. Kita masuk ke istinja itu di bawahnya ada catatan bahwa ikhraju ma baqiya fil makhraji min bauli au qaitin bi ma'tadul insanu kaqiyamin au masyin. Nah, istinja itu membersihkan kotoran yang tersisa baik itu dari baul atau ghaid, dari air kencing ataupun dari kotoran. Jadi istinja itu membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di tempat keluarnya kotoran itu. Jadi sisa-sisa air kencing atau kotoran. Sekarang istinja wajibun ba'dal istibroi. Istinja itu wajib sesudah istibro. Istibro itu dibersihkan. Misalkan setelah buang air besar, kemudian
bekasnya itu dibersihkan. Nah, maka setelah dibersihkan bekasnya itu wajib istinja. Jadi istinja itu setelah dibersihkan kemudian diistinjai, dibersihkan lagi. Nah, yang membersihkan yang kedua ini yang disebut dengan istinja. Yang pertama tadi wajib, yang istinja ini juga wajib untuk menghilangkan sisa-sisa dari kotoran atau air kencingnya gitu ya. Jadi membersihkan sesudah dibersihkan kotorannya, sisa-sisanya ini diistinjai. Halnya fi rijal yuhibbu wa yuhibbul mutahhirin. Wal afdalu fil istinja yastajmira bil hijarati thumma yusbiha bil ma. Istinja itu yang paling utama. Yang paling utama itu artinya jika tidak seperti ini juga boleh gitu ya. Yang paling utama adalah istajmira, dibersihkan dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Jadi yang istinja yang paling utama itu yang pertama adalah menggunakan batu setelah selesai hajatnya atau buang air besar atau buang air kecilnya, dibersihkan dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Jadi dengan dua benda, dengan batu kemudian dengan air. Nah, kemudian wa yajuzu al-iktisaru al-ma'i ala salasati ajarin yunaqa binal makhruju. Nah, tetapi juga diperbolehkan istinja itu hanya dengan air saja atau dengan batu saja. Kalau yang utama itu batu dulu kemudian diikuti dengan air, tapi kalau dengan air saja itu juga boleh, dengan batu saja itu juga boleh. Nah, kalau batu, air itu yang ya syaratnya bisa membersihkan itu tadi sisa-sisa kotoran, sisa najis. Atau kalau pakai batu saja maka minimal dengan 3 buah batu. 3 buah batu yang tiga buah batu ini bisa membersihkan sisa kotoran itu. Kalau 3 buah batu ini belum bisa membersihkan sisa kotoran berarti harus ditambah. Pokoknya sampai bersih. Pakai batu saja boleh tapi harus sampai bersih. Nah, syaratnya kalau pakai batu ini malam tatajawaz an-najasatu safhatahu wa syafatahu. Najisnya ini tidak menyebar, tidak melewati sofhatahu wa hasyafatahu, tidak melewati selain jalan keluarnya itu. Jadi najisnya tidak kemana-mana, tidak menyebar kemana-mana. Nah, kalau najisnya ini menyebar kemana-mana selain tempat keluarnya tadi, maka wajib menggunakan air. Tidak cukup hanya dengan batu. Nah, batu ini bisa saja di dalam istinja ini ada beberapa benda yang hukumnya sama dengan batu. Jadi benda-benda yang sifatnya sama dengan batu dalam hal membersihkan ini bisa digunakan untuk istinja. Artinya benda yang bisa untuk membersihkan sisa kotoran itu bisa digunakan untuk istinja. Jadi bendanya itu nanti ada kriteria-kriteria tertentu, benda selain batu yang boleh digunakan untuk istinja. Batu ini pun ada pengecualian. Batu yang tidak boleh untuk istinja adalah hajar aswad atau batu hitam yang ada di Ka'bah itu. Nah, itu tidak boleh, itu batu tapi tidak boleh untuk istinja. Nah, selain itu boleh. Nanti ada benda-benda lain yang bisa menggantikan posisinya batu ini tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Oke, kemudian adab qadil hajat. Sekarang adabnya atau tata keramanya qadil hajat. Qadil hajat itu bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Jadi ada tata keramanya, ada adabnya dalam fikih. Yustahabbu liqadil hajati ayakula 'inda tukhri baitul khala bismillah wa bil khaba'is wa ayakula 'inda khurujil alhamdulillah wa adza wa afanina. Disunahkan bagi orang yang qadil hajat itu berdoa sebelum masuk ke baitul khala, toilet, atau dan sesudah keluar dari toilet. Jadi doanya sebelum masuk ya, bukan setelah di dalam. Sebelum masuk itu doanya bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Jadi doanya masih di luar toilet mau masuk, nah itu berdoa. Wa yaqulu 'inda khuruji. Nah, ketika keluar, sudah keluar, nah itu ada doanya alhamdulillahilladzi adzhaba 'anni wa 'afani. Ini sebelum masuk ke toilet dan sesudah keluar toilet. Nah, ini ada doanya. Ini adab atau tata krama. Wa yuhramu alaihi ayastaqbal qiblat astabirha fi sohroi. Diharamkan bagi qadil hajat yaitu ketika qadil hajat itu menghadap ke kiblat atau membelakangi ke kiblat. Jadi menghadapnya, kalau kita di Indonesia kiblatnya di sebelah barat, maka haram bagi qadil hajat itu menghadap ke barat atau ke timur karena membelakangi kiblat. Nah, ini haramnya itu ketika apa?
fis sofroi, ketika berada di lapangan atau di tanah yang luas, bukan di bangunan toilet. Jadi kalau di bangunan itu hanya hukumnya makruh, misalnya ada toilet itu kan sudah terbentuk bangunan. Nah itu makruh menghadap ke barat atau ke timur. Nah tapi kalau di tanah lapang yang tidak ada penghalangnya itu haram. Jadi misalnya tanah lapang luas sekali, tidak ada penghalang, tidak ada sekatnya, nah itu haram menghadap atau membelakangi kiblat. Wa ayyabula fawqa qabrin, diharamkan lagi yaitu buang air, ayabula, buang air kecil itu di atas kuburan, diharamkan karena tidak menghormati orang yang sudah dimakamkan di situ, karena kuburan itu adalah rumah bagi orang yang sudah meninggal, rumahnya, jasadnya orang yang sudah meninggal itu ya kuburan itu. Nah itu tidak sopan, lebih ke etika tidak sopan buang air di rumah orang gitu. Ayabula buang kuburan, diharamkan buang air di atas kuburan. Wa yukrahu lo ayabula qaiman. Nah kalau ini makruh, dimakruhkan baik qadil hajat, yaitu buang air dengan berdiri, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah ini makruh buang air dengan berdiri. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan najisnya itu menyebar ke kemana-mana, terlalu luas, menyebar luas najisnya nanti kalau berdiri gitu ya. Kemudian wa fil ma'ir raqidi, buang air di air yang diam, jadi buang air di air yang menggenang dan tidak mengalir. Nah ini makruh buang air di situ, kayak kolam, kemudian kubangan kayak gitu, makruh buang air di situ, di air yang tidak mengalir. Arokiti, diam, itu tidak mengalir. Wa tahta syajaratil musmirati, dan makruh lagi buang air di bawah pohon yang biasa berbuah, pohon, misalkan pohon di pinggir jalan yang biasa berbuah, nah itu dan buahnya bisa dimakan, itu makruh buang air di situ. Wa fil mahabirihi, di tempat yang angin bertiup dengan bebas, jadi kalau di tanah lapang buang air di situ makruh. Kenapa? Karena anginnya bisa bertiup dengan bebas, tidak ada penghalangnya. Nah itu makruh buang air di situ. Wal mutasali, tempat mandi kayak kolam renang, kolam pemandian, nah itu makruh buang air di kolamnya itu. Wal mahali sulbi, buang air di tempat yang keras kayak batu. Nah, misalnya tanahnya batuan, aspal atau paving, nah seperti itu, tempat yang keras seperti itu kita dimakruhkan buang air di situ. Wasakbi, wasakbi lan bolongan di lubang tanah itu biasanya kan ada lubangnya. Nah kita makruh untuk buang air di situ. Kenapa? Khawatirnya itu adalah tempat tinggal hewan, tempat tinggal makhluk lain. Makhluk lain itu maksudnya hewan-hewan itu kan ada yang membuat rumah dengan membuat lubang di tanah. Nah itu kita makruh buang air di situ. Khawatirnya itu ada tempat tinggal makhluk lain, yaitu hewan-hewan itu. Watakalumu li ghairi hajatin, berbicara atau berbincang-bincang selain karena adanya keperluan li ghairi hajatin. Jadi ketika qadil hajat itu kita dimakruhkan untuk berbincang-bincang atau berbicara, kecuali karena ada keperluan yang sangat mendesak. Nah gitu ya. Wa hamlu ma fihi dzikrullah, dan membawa sesuatu yang di situ ada asma Allah. Jadi kalau mau ke toilet atau mau buang air besar atau kecil itu taruh dulu sesuatu yang di dalamnya di situ ada asma Allah atau dzikrullah, ditaruh dulu, karena kita makruh untuk membawa hal tersebut ke dalam toilet atau membawa ketika kita sedang buang air besar atau buang air kecil. Nah, itu. Jadi dalam Islam itu qadil hajat saja diatur, apalagi di tata krama ya, apalagi untuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini, adab ini diterapkan, maka kita juga tidak akan berat untuk melaksanakan, diterapkan setiap hari. Jadi kayak seperti contohnya wa yukrahu law ayyabula qaima, dimakruhkan buang air dengan berdiri. Kalau sudah terbiasa buang air berdiri ya susah kita menerapkan ini, adab ini. Tapi kalau sudah terbiasa buang air dengan tidak berdiri, nah maka tentu akan menerapkan ini sangat mudah, tidak kesulitan. Jadi memang perlu ada pembiasaan untuk adab ini, meskipun ini sifatnya tidak begitu mempengaruhi ibadah, tapi ini penting. Karena apa? Kalau kita terbiasa melakukan segala sesuatu ibadah dengan adab, maka
tidak akan berat kita melaksanakannya karena sudah terbiasa. Karena ibadah dan adab itu tidak bisa dipisahkan. Jadi adab itu tidak bisa dilepaskan dari ibadah, karena segala ibadah dalam Islam itu selalu terkait dengan adab, baik dengan adab bersama manusia maupun adab dengan Tuhan. Karena ibadah itu tidak cukup hanya dengan memenuhi syariat saja, tapi juga harus menggunakan adabnya. Baik, untuk materi hari ini saya kira cukup sekian. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan nanti pertanyaannya diajukan di grup yang sudah ada. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.